untuk mengangkat jenazah, kemudian IDP camp, tenda-tenda pengungsi sampai rumah semi atau rumah permanen. Jadi saya paham betul Islam itu jagoannya banyak di bidang geologi. Gempa disebabkan oleh apa? Betul, semuanya atas izin Allah, tapi bukan berarti Islam mengharamkan pengetahuan. Ahli geologi, ahli bumi itu pelopornya cendekiawan-cendekiawan muslim dari madrasah-madrasah, universitas-universitas. Sementara di barat mereka masih boker di pinggir jalan, nggak bisa baca tulis ya, kita udah maju. Nah, jadi itu sebuah kebohongan ya. Karena apa? Di Mekah sendiri kan pernah terjadi musibah banjir. Itu ada Ka'bah, kok bisa? Ya kan, jadi bukan karena ada habaibnya dan berlebih-lebihan ketika bilang 20 skala Richter. Ya, skala Richter hanya 9 dan dihitung MMI cuma 11 ya. Oke, sekarang baru masuk ke masalah pertama. Siapa yang berjuang memerdekakan negeri ini? Para habib mengorbankan jiwa raganya. Kita hitung ya. Yang pertama, Habib Utsman bin Yahya menjadi mufti Batavia karena fatwanya dipakai itu kiai lupa saya namanya, nanti tolong dikoreksi, sama santri-santrinya dimetongkan, diburu ya, karena akibat Belanda nggak mau trauma kalah dalam perang yang merugikan melawan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan di Aceh, perang Aceh ya. Itu satu, hitung. Kedua, di Aceh ada Habib yang berkhianat, minta digaji 30.000 gulden. Ya, itu yang kedua. Terus kemudian yang lain-lain. Bapak saya ini pelaku sejarah, umur 12-13, masih anak-anak, udah jadi tentara pelajar ya. Itu nanti berperang, ketemu tuh dengan pasukan-pasukan Laskar Hizbullah. Nah, mereka itu ada banyak sekali ya, para sayyid yang keturunan Hijaz bergabung dengan pasukannya Kiai Abdullah Buntet, bukan Abdullah Buntet yang sekarang ya. Itu panglimanya perangnya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Di dalam Laskar Hizbullah banyak sayyid, nggak pernah kecerita Habib ya. Jadi mohon maaf, Habib yang datangkan kan Belanda. Bagaimana mungkin mereka mau melawan Belanda? Jadi beginilah, kita nggak boleh membangga-banggakan yang memerdekakan negeri ini Islam. Di Bali kita punya I Gusti Ngurah Rai. Di Pulau Sumatera, Pulau Borneo, Maluku dan lain-lain, mereka punya pahlawan-pahlawan yang bukan beragama Islam. Jadi kita nggak boleh bilang hanya Islam. Walaupun Islam berkontribusi terbesar, tapi kalau dibilang siapa yang memerdekakan negeri ini, siapa yang bisikin Bung Karno, diantar oleh Muhammad Hatta ketemu Habib Kuitang untuk baca proklamasi kemerdekaan, diantar oleh Muhammad Husni Tamrin, bohong. Ya, Muhammad Husni Tamrin meninggal di Sawah Besar. Saya pernah itu ke museumnya di sana karena saya orang Jakarta. Meninggal tahun 1941. Peristiwa proklamasi 1945 dikatakan oleh Habib tadi, Bung Karno diantar oleh Muhammad Husni Tamrin menemui Habib Ali Kuitang. Jadi saya nggak dalam rangka membenci, ini bahaya. 50 tahun, 100 tahun ke depan anak cucu kita tuh kenalnya negeri ini karena Habib. Wali Songo Habib dibalawikan. Kemudian pahlawan nasional dibalawikan. Kemerdekaan dibalawikan. Semuanya jadi balawi. Makanya anak cucu kita nanti kenalnya adalah negeri ini miliknya Aulia Tarim. Karena kan sudah dikumandangkan itu dan gerakannya kan kelihatan sekali. Oke, sorry agak naik dikit intensinya. Saya jiwa nasionalisme saya besar, saya anak pejuang 45 ya. Jadi jangan main-main kalau soal cinta tanah air. Ketika kita lapar, kita makan bulir-bulir padi dari bumi ini. Ketika kita haus, kita minum dari sumber air bumi ini. Kalau masih makan dan minum di bumi pertiwi, jangan bangga-banggain orang lain, pulang aja. Kalau bangga-banggain negara lain atau kampung lain.
Lanjut Prof, asumsi. Udah lama nih nggak ketemu kita Oke. nggak ngobrol-ngobrol. Oke, kita lanjutkan kepada yang lain. Siapa yang mau menanggapi dulu atau memberikan narasi? Siapa? Saya Bentar, Bang Aki. Bang Prof. Aku nambah tentang sejarah dulu. Aku tambah sejarah Mau dulu ya. masalah Bang, ini Bang yang Prof ya. sejarah sejaman itu. Saya. Bang Akik. Oke, Iya, sebentar. siapa ini? Nah. Bang Akik ya, silakan Bang Akik. Oke, ya. Mantep Bang Acong. Salut aku. Cuma untuk masalah kita ke zaman itu sebenarnya ada loh pakar nasab yang mensyaratkan itu ada. Cuma Ustadz Wahfi sama Idrus Romli aja yang punya kurang jauh. Ada syaratnya. Kalau nggak beranu, mungkin abang-abang bisa buka di kitab yang namanya Usul Ilmin Nasab wal Mufadolati bil Ansab. Itu ada dijelaskan dengan gamblang di situ. Kalau kitab sezaman itu dibutuhkan untuk nasab-nasab yang tua, yang sudah lampau, itu ada. Tapi kalau kalau disyaratkan, kalau nggak ada syarat itu bohong mereka. Terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Benar, Oke, aku itu tambah benar sedikit. adanya. Oke, Tidak bicara mungkin. nasionalisme sekarang. Ya. Bentar. Siapa ini Bang Saya Prof enggak, dulu ya. barangkali atau siapa? Bang Prof Saya. dulu tadi mau menanggapi. Lot dulu tentang sejarah. Bang Lot dulu. Ya, karena gini, Iya, aku iya. paling suka sejarah ya. Jadi gini, betul tadi kawan itu tadi Ustaz Unggul bilang tentang sejarah itu. Mustahil sejarah tidak dicatat gitu kalau memang ada mereka yang ikut yang katanya Habib tanda kutip ya. Nah, kedua juga ya, mereka selalu menjual kurapat-kurapat yang memang yang hari ini kalau kita mau menggunakan akal kita yang sempurna ini kan, janganlah jual-jual lagi TBC itu, nggak usah lah jual lagi gitu loh, ya kan? Dan sangat berlebih-lebihan gitu loh, dengan narasi-narasi yang sangat berlebih-lebihan itu gitu loh. Kan sejarah ini saksi hidupnya masih banyak yang hidup loh, walaupun mereka mungkin udah umur 90, 80 tahun masih sangat cerah di kepala mereka gitu, dan dicatat sama orang-orang sejaman itu sejarah ini. Nah mereka ini ngada-ngada lebih-lebih benar gitu. Tempat kami juga ada hal seperti itu kan. Nah, tapi alhamdulillah mereka tidak seperti yang di Jawa lah, berlebih-lebih sampai gitu-gitu amat gitu ya. Nah makanya tempat kita di sini juga mereka membaur, itu ada sih gitu kan. Tapi tidak berlebih-lebih kayak gitu tadi ya. Seolah-olah kita nih yang kita pribumi ini, anak Nusantara ini tidak ada dia-apa-apakan dia gitu. Nah ini berlebih-lebih lah orang ini ya. Nah perlu kita luruskan juga. Jangan sampai adik-adik kita, anak cucu kita percaya dengan TBC ini. Kan tahayul kurapat itu kan. Oke, lanjut. Makasih tambah lagi aku. Ya, Terima kasih ya, Bangku Lorgan Bacai. Ya silakan Bang Prof. Ya, saya. Ke depan. Gitu Ya, oke. Makasih. Luar biasa ini Ustadz Unggul ya. Saya mungkin lebih ke ini ya, ranah nasionalismenya saja ya. Nasab saya kurang ilmunya. Jadi Saya bacakan dulu Prof, izin saya bacakan. Dampak kerusakan pada nasionalisme. Klaim Ba'alawi berperan dalam kemerdekaan RI. Tadi udah saya kasih pengantarnya. Kemudian pada perjuangan nasional separadis sebelum ada persatuan yang digalang oleh Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda kita, jagoan-jagoan kita ya. Kemudian arahnya nih mau kemana? Mereka nggak ikut berkontribusi, nggak ikut perang, tiba-tiba mengklaim bahwa moyang kamilah yang memerdekakan negeri ini. Mau kemana ini arahnya? Betul. Monggo Prof. Jadi begini, kalau pandangan saya begini Ustadz Unggul ya. Jadi siapapun lah, boleh silakan. Mungkin ada sejarah yang terlupakan, silakan sampaikan itu. Tapi kalau pondasinya sejarah, berarti kan empiris dan ilmiah ya. Lampirkan bukti-buktinya, tapi juga jangan merusak sejarah yang sudah ada, jangan membelokkan sejarah yang sudah ada gitu. Ini kan fatalnya. Mereka berusaha masuk di ranah sejarah nasionalisme itu dengan membelokkan sejarah dan merusak sejarah yang sudah ada. Nah ini yang kita mau sampaikan kepada seluruh anak bangsa gitu kan. Jangan sampai terkecoh. Sejarah kita gitu dibelokkan dan dirusak oleh pihak-pihak, oleh oknum-oknum yang mau mengeksklusifkan diri gitu. Di negara kita ini tidak mengenal ada golongan yang eksklusif, tidak boleh ada golongan yang eksklusif gitu kan. Karena
junjungan kita pun mengajarkan dengan bahasa Arab tidak lebih mulia dari bangsa manapun dan bangsa manapun tidak lebih mulia dari Arab. Artinya semua setara. Apalagi bangsa kita berdasarkan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul kan Ustaz Unggul kan? Di situ tidak boleh ada golongan yang eksklusif gitu. Tidak boleh. Ketika tampil ada golongan yang eksklusif, apalagi mulai membawakan komunitas. Saya curiga ini terorganisir dengan rapih gitu. Terorganisir ini. Jadi tidak bermain sendiri-sendiri. Ini terorganisir, saya curiganya seperti itu. Karena tidak akan satu bahasa, satu cerita gitu kalau tidak terorganisir. Dan lazimnya begini. Dalam ranah yang kecil saja, ranah keluarga, misalnya ranah keluarga. Ketika lingkungan kita ada suatu pandangan yang tendensius terhadap kita, dan ternyata kita dapati ada anggota keluarga kita yang memang terbukti melakukan hal-hal yang tidak semesti, harusnya kan yang berbuat untuk membersihkan itu keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Jangan nunggu lingkungan gitu. Tapi ini apa? Kalau keluarga kita membiarkan, ya berarti kan keluarga mendukung hal-hal yang nyeleneh itu. Jangan salahkan lingkungan nanti mengambil tindakan yang seharusnya kayak gitu. Izin tak potong sebentar. Saya tak turun biar Tengku ikut naik. Ya, beliau biar juga ikut bernarasi. Ya, Tengku dinaikkan dulu, saya tak ke bawah dulu. Matur suwun. Oh iya. Matur nuwun, abangku, bang aku, ustaz aku. Iya. Dan ini sedikit Sekalian lagi juga sebentar, izin dulu sebentar. Kepada yang di bawah yang minta naik, mohon maaf karena ruangnya disediakan untuk narasumber yang besar, jadi terbatas untuk slotnya. Jadi kita maksimalnya segini. Kecuali kalau ada yang turun kita gantian ya. Mohon maaf kepada semuanya, bukan nggak mau dinaikkan ya. Mohon maaf. Silakan lanjut, Prof. Ya, jadi ini masih dalam taraf patut diduga ya. Hal-hal yang kita dapati yang mulai terlihat masif ini patut diduga terorganisir gitu. Untuk apa? Untuk membelokkan sejarah, untuk merusak sejarah, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Dan ini yang terakhirnya begini ya. Saya sisipkan lagi sisi daripada kecintaan saya kepada Rasulullah ya. Bagaimana mungkin kita diajak mencintai pihak yang pihak itu ternyata merusak kehormatan Rasulullah gitu kan. Bagaimana mungkin kita menjadi pencinta pihak yang merusak kehormatan Rasulullah gitu. Jadi membawa nama Rasulullah, tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang justru mencoreng kemuliaan Rasulullah. Bagaimana mungkin kita mencintai pihak seperti itu gitu. Itu saja Ustadz Unggul sementara. Makasih, silakan yang lain. Siap, terima kasih Bang Prof. Terima kasih, Penjelasannya memang gamblang sekali dan itu dirasakan oleh kita semua dan ada dalam pikiran kita semua. Hampir sama kita berpikir ya, hampir sama. Cuman mengimplementasikan dalam bahasa memang ada kesulitan-kesulitan kita. Tapi intinya sama perasaan kita. Saya sambut dulu nih Tengku Kori. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf Tengku. Oke, saya Iya, sebagai siap, host silakan, izin silakan. saya bentar ya. Ya, teman-teman pasti sudah mengenal Sayyid Muda Kori. Beliau asal Aceh, kemudian banyak berkiprah dalam kaitannya dengan geger nasab ini. Mulai dari kecil-kecil di TikTok, di YouTube, lalu sampai ke Banten dan seterusnya sampai sekarang selalu mengawal terutama saya yang tidak bisa baca kitab ya. Nah, jadi Tengku Kori ini sangat bagus sumber yang bisa kita jadikan rujukan. Beliau adil kok. Saya kan orangnya juga adil. Kalau Sayyid Kori berbohong, saya nggak akan pakai itu referensinya. Tapi saya amati beliau bercerita apa adanya. Bahkan banyak
orang-orang yang ahli nasab baik dari Habib ataupun Muhyiddin ya, itu selalu mentok sama Sayyid Qori karena tidak mampunya menunjukkan kitab sezaman. Ketika mereka ada di kitab ini, Tengku Qori minta dibukakan untuk dikaji bersama. Itu pengantarnya dari saya. Kemudian Sayyid Qori, saya belajar buka komal khusus bagi yang tidak bisa baca kitab, tetapi kan kaitannya ke kita mengenai akidah, mengenai nasionalisme dan lain-lain. Dan saya berusaha untuk agar kita jangan sama dengan golongan atau kaum yang imani saja. Semua harus berdasarkan dalil dan data. Kalau datanya nggak bisa baca, kan kita bisa tanya sama ahlinya. Itu pengantar saya buat Sayyid Qori. Terima kasih kehadirannya di komal saya. Lanjut Kang Riki, diatur siapa yang Ya, bicara sekarang? Host Oke, standby. sebelum Saya dulu, Bang Riki. ya sebentar izin. Ini dulu seputaran dulu. Ini Piki Alatos. Sebaiknya Anda bikin kopi, minum, simak baik-baik. Kalau nangis jangan kedengaran nangisnya ya. Begitu ya buat Piki ya. Nangisnya jangan terlihat orang gitu loh. Tapi simak baik-baik, siapa tahu gitu kan, siapa tahu Anda sadar gitu ya. Silakan, siapa tadi yang mau Saya menanggapi? namanya Bang Riki ya. Monggo. Menanggapi. Terima kasih. Karena saya juga pernah buka room membahas ini, tapi tidak pada dampak ya, tapi bagaimana agar dampak itu tidak terjadi. Maka di sini saya pada penguatan tentang wawasan kebangsaan, di mana ini saya uji juga tulisan saya hasil buka room saya waktu itu, di mana wawasan kebangsaan itu sangat berperan sekali dalam menghadapi tantangan seperti adanya pembelokan sejarah di Indonesia ini, entah itu pembelokan sejarah ataupun pengkaburan sejarah di Indonesia. Karena apa? Karena adanya pembelokan sejarah tersebut itu memang mencakup pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita harus menegakkan nilai-nilai dasar yang membentuk jati diri bangsa seperti Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena semangat persatuan dan kesatuan itu harus benar-benar dijaga, dan ini konteksnya adalah pada satu, bagaimana terciptanya kesadaran sejarah yang kritis. Artinya dalam polemik ini diri saya nih menyadari ternyata saya harus membuka kembali keilmuan saya tentang sejarah pada waktu masa kuliah. Kenapa? Karena dengan adanya pembelokan sejarah ini saya lupa semua itu kan, karena sejarah itu adalah hafalan ya, hafalan tentang tahun, tokoh, tahun, masa pada waktu itu bagaimana. Nah, ini ketika ada pembelokan sejarah maka kita harus mengkritisi benar, itu kan. Ini pembelokannya arahnya kemana, itu kan. Ini siapa yang dibelokkan, nah baru mengarah kepada dampak tadi. Kenapa? Karena dengan wawasan tentang kesadaran kita harus kritis dalam sebuah sejarah kita, itu penting agar kita tidak mudah dimanipulasi. Gitu kan? Kenapa? Karena masyarakat akhirnya nanti memiliki pengetahuan sejarah yang solid. Terus terang loh, kalau pemahaman tentang sejarah ini sangat berkurang sekali. Yang kedua, penguatan pendidikan sejarah ini juga penting. Kenapa? Pembelokan sejarah itu memang sering terjadi ketika ada kesenjangan pengetahuan tentang peristiwa masa lalu. Ini catatan saya ya. Yang ketiga, di era hari ini, di era digital, bagaimana kita mampu melawan disinformasi dan hoax gitu kan, terkait sejarah yang menyebar gitu. Karena itu berkaitan semua antara pengklaiman logo negara, lagu negara, tokoh kita dialawikan. Itu adalah satu kesatuan sejarah sebenarnya, yang itu tidak bisa kemudian kita diamkan saja. Artinya apa yang mereka katakan dalam konteks pembelokan sejarah ini memang harus benar-benar diverifikasi.
Bagaimana artinya di poin ketiga ini kita harus bisa melawan disinformasi. Yang keempat, memang pemahaman tentang pluralisme dan kebinekaan. Sejarah Indonesia